Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'ahu hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. أما بعد طلاب وطالبات، الآن نحن ندرس عبر هذا الفيديو في اللقاءات الباقية في هذا الفصل الدراسي، وأرجو منكم أن تستفيدوا كثيرا من هذا الفيديو بدلا من اللقاء المباشر عبر زوم أو عبر وسيلة اجتماعية أخرى. والآن نحن في مادة علم اللغة النفسي مع أستاذكم الأستاذ إسماعيل أعظم في اللقاء العاشر بالموضوع اكتساب الصرفي. اكتساب الصرفي pemerolehan saraf. ركزوا واسمعوا واستمعوا جيدا حتى تكتبوا ما أقول، بكي بعد رؤية أو مشاهدة هذا الفيديو أن تكتبوا ورقتين من تلخيص ما أقول في هذه المادة بهذا الموضوع اكتساب الصرف. طلاب وطالبات، الآن نحن نواصل درسنا في هذه المادة المهمة، لأن هذه المادة تتعلق بعلم اللغة، خاصة نحن نركز على مادة علم اللغة النفسي. الآن في هذا الموضوع يعني اكتساب الصرف pemerolehan saraf. نبدأ في البحث عن الكلمة. الكلمة هي مجال الدراسة والتحليل في علم الصرف أو التصريف، bahwa kata itu adalah bidang studi dan analisa terhadap ilmu sorof atau tasrif. Karena sorof itu dinamakan juga dengan tasrif. Ilmu sorof adalah tasrif, tasrif adalah ilmu sorof. Jadi, ketika kita membicarakan iktisabus sorfi, pemerolehan sorof, berarti kita membicarakan tentang kata. Di dalam bahasa Arabnya al-kalimah. Al-kalimatu hiya majalud dirasati wa tahlilu fi ilmi sarfi aw tasrifi. Kata itu adalah bidang studi dan analisa di dalam ilmu sorof dan tasrif.
Al-ma'rufu bil morfologiyah. Morfologi dikenal dengan istilah morfologiyah, atau kita sebut di dalam istilah Latinnya atau Inggris atau bahasa Indonesianya morfologi. Ilmu sarfi naw'an. Al-awwal ilmu sarfil ishtiqaqi, wathani ilmu sarfi at-tasrifi. Ilmu sarf itu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu sarf ishtiqaqi. Yang kedua adalah ilmu sarf at-tasrifi. Ilmu sarfi al-ishtiqaqi ma huwa dirasatu sawil kalimati wa ishtiqaqiha duna an-nadhri ila wadhifatil kalimati fi tarkibi. Bahwa ilmu sarf ishtiqaqi itu adalah studi tentang pola-pola kata. Saw adalah pola-pola. Sawun, siyagun, ya, artinya pola. Jadi dia adalah studi tentang pola kata, wastiqaqiha, dan pecahan-pecahannya. Dunan nadhri, tanpa melihat, ila wadhifatil kalimati, kepada fungsi kata itu, fit tarkibi, dalam susunan. Kalau kita ulangi, bahwa ilmu sarf al-ishtiqaqi itu adalah studi tentang pola kata dan pecahan-pecahannya atau bagian-bagiannya tanpa melihat kepada fungsi atau tugas kata itu di dalam suatu susunan. Sedangkan ilmu sarfi at-tasrifi, ilmu sarf at-tasrifi huwa bil alaqati baina tasrifil kalimati wa ma'aniha wal wadha'ifin nahwiyati allati tuaddiha fi tarkibi. Bahwa ilmu sarf at-tasrifi itu adalah hubungannya antara tasrif kata-kata dan makna-maknanya, serta fungsi-fungsi nahwu yang mengandung di dalamnya suatu susunan, atau yang menjadikan dia di dalam suatu susunan kata-kata tersebut. Jadi ilmu sarfi at-tasrifi itu adalah hubungan antara tasrif kata-kata dengan makna-maknanya dan fungsi-fungsi nahwunya yang menjadikannya di dalam suatu susunan. Jadi ada dua, ilmu sarf al-ishtiqaqi dan ilmu sarf at-tasrifi. Kariru ma'akul fi hadzal video hatta tafhamu jayidan. Tulab wa talibat, nantaqil ila al-bahthi fil kalimah. Kita pindah kepada pembahasan tentang kata itu. Majalul kalimah, bidang kata. Jadi ketika kita berbicara sarf, kita berbicara tentang al-kalimah, berarti kita berbicara tentang majalul kalimah. Mahwa majalul kalimah, apa itu bidang kata? Maka kita berbicara tentang apa? Huwa majalul hadis an iktisabis sarfi aw siyagis sarfiyah. Ketika kita berbicara tentang majal kalimah, berarti kita berbicara tentang majal
pemerolehan shorof. Kita berbicara tentang pemerolehan shorof. Al-hadis, ya, pembicaraan aniktisabi sarfi, tentang pemerolehan shorof. Atau asyagi sarfiyah, atau pola-pola shorof. Al-hadisu berbicara tentang iktisabil kalimah, pemerolehan kata, la yaktasiru ala syaklil kalimati au sighatiha. Tidak sebatas berbicara tentang bentuk kata atau pola-pola katanya. Jadi pemerolehan kata tidak sebatas tentang bentuk kata atau pola-pola kata saja. Bukan itu saja yang kita bicarakan. Balil hadis an iktisabi dilalatiha wa wadhifatiha fi tarkib. Bahkan kita berbicara tentang pemerolehan makna dari kata itu, fungsi dari kata itu, fi tarkib, di dalam susunan. Jadi ketika kita berbicara shorof, kita berbicara tentang kata. Ketika kita berbicara tentang kata, maka kita berbicara tentang pemerolehan kata itu, yang tidak sebatas kepada bentuk atau pola kata, tapi juga berbicara tentang makna-makna kata, fungsi-fungsi kata di dalam suatu susunan. Iktisabut tifli li sarfi. Iktisabut tifli fi sarfi kita berbicara tentang simatus sarfi. Berbicara tentang tanda-tanda shorof. Jadi iktisabut tifli li sarfi, pemerolehan shorof, ya, oleh anak itu, berarti kita berbicara tentang apa? Tentang simatus sarfi. Kita berbicara tentang tanda-tanda shorof atau ciri-ciri shorof. Yang kedua, kita berbicara tentang marahilus sarfi, tingkatan-tingkatan shorof. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang iktisabul kalimati wa tarakibi. Kita berbicara tentang pemerolehan kata-kata dan susunan-susunan. Jadi ini ada 3. Pemerolehan anak terhadap shorof itu ada 3. Terhadap ciri-ciri shorof, terhadap tingkatan-tingkatan shorof, terhadap pemerolehan kata-kata dan susunan-susunan. Iktisabul kalimah huwa iktisabus sarfi. Ketika kita berbicara tentang iktisabul kalimah, ya, kita bicara tentang iktisabul kalimah, berarti kita berbicara tentang iktisabus sarfi. Pemerolehan kata sama dengan pemerolehan shorof. Ketika kita berbicara pemerolehan kalimah, berarti kita berbicara tentang pemerolehan shorof. Maka pemerolehan shorof ini ada 2 majal, ada 2 hal. Yang pertama adalah majalu iktisabit tarakibi. Yang pertama adalah kita berbicara tentang pemerolehan tarkib, susunan. Jadi iktisabus sarfi juga berbicara tentang iktisabut tarakib, pemerolehan susunan. Bagaimana susunan kata, ya? Bagaimana susunan kata, perubahan kata dari kata yang satu kepada kata yang lain. Maka ini yang pertama. Susunan kata tersebut menjadi fokusnya. Fokus yang kedua adalah
majalu iktisabil mufradatil mu'jamiyah, yaitu tentang pemerolehan kosakata yang bersifat mu'jam. Ya, pemerolehan kosakata mufradat, kosakata al-mu'jamiyah yang bersifat mu'jam. Jadi ketika kita berbicara shorof, kita juga berbicara tentang apa? Tentang pemerolehan mufradat, pemerolehan kosakata yang bersifat mu'jam. Maka tentunya kita harus membuka ma'ajim, membuka mu'jam, membuka kawamis, komus. Bukan hanya kita belajar shorof itu tidak buka kamus. Ya, harus buka kamus, harus buka mu'jam. Bagaimana di dalam mu'jam itu dijelaskan dari suatu kata berubah kepada bentuk-bentuk yang lainnya, pola-pola yang berubah-ubah dari satu kata saja. Maka inilah yang perlu kita fahami tentang iktisabus sorfi, pemerolehan shorof. Kemudian kita lanjutkan, nantaqil ila nata'ijid dirasati liktisabil kalimati litifli, yaitu kesimpulan dari studi ini untuk memperoleh atau untuk pemerolehan kalimah terhadap anak. Itu yang pertama adalah al-hifdzul ali li syakliha zahir, bahwa anak tersebut menghafal secara otomatis. Al-hifdzul ali, dia menghafal secara otomatis li syakliha zahir, terhadap bentuk-bentuk kata yang dilihatnya, yang tampak. Au sighatihal sathiyah, atau bentuk-bentuk atau pola-pola dasarnya, as-sathiyah, dasar. Apa pola-pola dasarnya? Maka dia untuk menjadikan dia menguasai pemerolehan kata, pemerolehan shorof, maka dia menghafal secara otomatis bentuk-bentuk yang dilihatnya, bentuk-bentuk yang tampak, dan pola-pola dasarnya, bentuk-bentuk dasarnya dari kata itu dia hafal secara otomatis. Ini yang pertama. Tapi bukan hanya ini saja, tapi dia juga harus memahami makna dari kata tersebut. Jadi pemerolehan kata bagi anak, dia bukan hanya menghafal bentuk-bentuk kata tersebut dari kata-kata dasarnya, pola-pola dasar katanya tersebut, tetapi juga harus memahami makna-maknanya dan mengetahui fungsi-fungsi sorofnya dan susunannya. Nah, inilah yang perlu dia pelajari dari kecil saja. Sudah begitu. Apalagi kalau dia sudah menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Arab, mahasiswa sastra Arab, mahasiswa bahasa Arab, mahasiswa linguistik Arab. Maka dia harus lebih dari apa yang menjadi kefokusan anak. Dia harus menghafal pola-pola dasarnya, dia harus memahami makna-maknanya dan mengetahui fungsi-fungsi shorof maupun susunan-susunan sorofnya. Kemudian kita membahas tentang al-adillatu ala ma yaqa'u fihi al-atfal. Kenapa itu semua menjadi pemerolehan kata? Ya, karena bukti apa yang terjadi pada seorang anak atau pada anak-anak. Apa buktinya? Akhta' mutasyabiha. Anak-anak itu mengalami kesalahan yang sama persis. Anak-anak mengalami kesalahan yang sama persis pada tingkatan umurnya yang tertentu. Walau kanat yasma'una, walaupun dia mendengar mil muhitin dari orang-orang sekitarnya, bihim luwasalimah, daripada mereka mendengar
ya, bahasa yang benar, lugha salimah, bahasa yang benar. Jadi mereka mendengar dari orang-orang sekitarnya anak-anak ini. Tetapi ternyata apa yang terjadi pada anak-anak tersebut? Akhta' mutasyabihah. Kesalahan-kesalahan yang sama persis pada tingkatan-tingkatan umurnya yang tertentu. Walaupun dia mendengar dari orang-orang sekitarnya, dari lingkungannya, bahasa yang benar. Ini ya yang terjadi dalam fenomena pemerolehan sorof atau pemerolehan kata. Yang kedua adalah al-akhta' muntazimah, yaitu kesalahan yang terus-menerus. Muntazimah artinya mutatabi'ah, mutataba'ah, mutasalsilah. Dia kesalahan yang terus-menerus, ya, tasiru, yang selalu berjalan. Kesalahan ini terjadi wifqa marahil muhaddada, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya yang tertentu, muta'aqibah, yang dialami oleh anak tersebut, la yasbiku ba'duha ba'dha. Ya, tidak ada ya tingkatannya tersebut mendahului tingkatan yang setelahnya, tidak ada. Artinya bahwa setiap tingkatan itu sama. Kalau dia tingkatannya umurnya 5 tahun, ya itulah akhta'nya yang berturut-turut terjadi, yang terus-menerus terjadi. 4 sampai 6 tahun lain lagi yang terjadi. Atau yang di bawah itu 3 tahun tidak akan mendahului yang 5 tahun ataupun 6 tahun. Mahmah talafat, walaupun ya pada mereka itu berbeda lughatul atfal, ya, walaupun berbeda bahasa anak-anak itu, wa tanawwa'at bi'atuhum, ya, mahma, walaupun ikhtalafat, berbeda lughatul atfal, bahasa anak-anak itu, wa tanawwa'at bi'atuhum, dan bermacam-macamnya atau berbeda-bedanya lingkungan mereka, walaupun mereka dengan bahasa yang berbeda dan lingkungan yang berbeda, tapi kesalahannya hal itu sama terjadi. Terus menerus itu yang terjadi pada setiap umurnya, pada setiap tingkatannya yang tertentu, yang tidak mendahului tingkatan setelahnya. Maka inilah yang perlu kita pahami tentang pemerolehan sorof, tentang pemerolehan kata. Kita lanjut, contohnya apa? Atiflun natiqu bil lughatil injiliziyah, yaitu seorang anak yang dia adalah penutur bahasa Inggris. Alladhi yasta'mil sighatal khati'ah, dia menggunakan pola yang salah. Dia menggunakan pola yang salah, disebutnya guide fi marhalah umriyah muayyanah, pada tingkatan umur tertentu. Sighatun bil madhi, yaitu pola untuk yang telah berlalu. Pola untuk yang telah berlalu dia pakai guide. Ya kan? Minal fi'il mudhari', dari fi'il mudhari' yaitu go. Badalan minas sighati shahihah, yang dia ya menggantikan pola yang benar. Apa pola yang benarnya? When. Ya, sedangkan guide itu asyadzah, ya, asyadzah. Nah, jadi guide, jadi kan, padahal yang benar adalah when, menggantikan pola yang salah. Guide yang sebenarnya adalah when, tapi dia mengucapkan guide, bukan when yang dia ucapkan. Ini contoh yang terjadi di dalam pemerolehan kata pada anak, terutama penutur bahasa Inggris. Dalilun wadih, dan suatu bukti yang jelas, ala anna tifla istantajal qaidah al-ammah li tasrifil fi'li fi lughatihi wa lam ya'tamid ala ma yasma'uhu min al-muhitina bihi. Bahwa ini suatu bukti yang jelas bahwa anak itu ya memperoleh kaidah umum tentang
perubahan kata kerja di dalam bahasanya, dia tidak berpegang kepada apa yang didengar dari orang-orang sekitarnya. Walaupun orang tuanya sudah bilang when, dia telah pergi. Ya, karena sudah masa lampau kan, siwa lil madi, past tense. When, dia telah pergi. Tapi ketika dia dalam prakteknya, anak-anak itu justru membilang guide. Nah, ini contohnya. Kemudian as-sighah guide, pola guide ini la taridu fi lughatil kibar. Tidak terdapat fi lughatil kibar, pada bahasa orang-orang dewasa. Minan natiqina, dari penutur bahasa itu. Ya. Minan natiqina bi lughatihi, ya, dari penutur bahasa anak tersebut abada. Ya, selamanya. Dia tidak akan dapati itu. Guide itu dari bahasanya orang-orang dewasa. Lakinnaha as-sighah al-mantiqiyah adalah bola yang bersifat apa? Bersifat mantiki. Pola yang wajar gitu. Mantiki itu artinya makpulah. Ya. Dia bersifat pola yang makpulah, yang wajar. Di qaidati tasrifil af'al, terhadap kaedah, ya, perubahan kata kerja, wa in kanat khati'ah, walaupun sebenarnya perubahan kata kerja tersebut adalah suatu kesalahan, adalah sebuah kesalahan. Nah, maka inilah yang kita perhatikan terjadi pada pemerolehan kata atau sorof terhadap anak-anak. Ya. Al-misalus tsani, contoh yang kedua adalah at-tiflun natiqu bil lughatil arabiyyah fi marhalatin umriyyah muayyanah. Itu anak tersebut, ya, dia penutur bahasa Arab pada tingkatan umur tertentu. Qad yajma'u kalimatin jam'i mudzakkar saliman. Kadang-kadang dia mengumpulkan kata-kata jamak mudzakkar salim. Ya, mengumpulkan qad yajma'u kalimati jam'i mudzakkari saliman. Kadang-kadang dia mengumpulkan kata-kata jamak mudzakkar salim. Ya. Fa yajma'u ghanam, maka ketika dia menjamak, ya, menjamak ghanam, kata-kata ghanam itu menjadi apa? Ghanamat. Padahal al-aghnam, ghanam menjadi al-aghnam. Tapi dirubahnya menjadi ghanamat. Ya, berubah menjadi ghanamat, kiasan sebagai standarnya. Jadi dia kadang-kadang dia menjamak, ya, yajma'u, dia menjamak kata-kata jamak mudzakkar salim, ya. Menjamak kata-kata itu dengan jamak mudzakkar salim. Nah, itu maksudnya tadi. Jadi contoh, ya, pemerolehan kata yang dialami oleh anak penutur bahasa Arab pada tingkatan umur tertentu, kadang-kadang dia menjamak kata-kata itu, ya, kata-kata yang diperolehnya itu dengan jamak mudzakkar salim, ya. Dia jamak, dia jadikan itu jamak, kata-kata tersebut semuanya menjadi jamak mudzakkar salim. Maka dia jamakkanlah kata ghanam. Kata ghanam itu dia jamakkan kepada apa? Atau menjadi apa? Menjadi ghanamat. Ghanamatun. Nah, ya, menjadi ghanamatun. Kiasan sebagai standarnya. Nah, karena apa? Dia taunya sayyarah menjadi sayyaratun. Ya. Nah, kalau darajat darajatun, ya. Ya, jadi dia rubah semuanya, ya, yang kata-kata tersebut, ya, dia menjamak kata-kata jamak mudzakkar salim, kemudian dia menjamak kata ghanam kepada jamak muannats salim sebagai standarnya ghanamat, ya, ala sayyaratin, ya, seperti dia jadikan standarnya, standar jamak muannats salim itu seperti sayyaratin, darajatin, wa nahwi dzalika, dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak penutur bahasa Arab.
dia jamakkan semua kata, ya, semua kata-kata jamak mudzakkar salim menjadi jamak muannas salim, atau kata-kata yang sebenarnya dia itu bukan jamak muannas salim tapi semuanya dia jadikan jamak muannas salim sebagai standarnya. Ghulamun menjadi ghulamatun, padahal ghulamun jamaknya apa? Al-aghnam, ya kan? Agnamun, kan gitu. Nah, tapi dia ubah menjadi ghulamatun. Nah, karena dia berstandar mengukur, ya, dia berpedoman kepada apa? Jamak muannas salim, sayyarat, darajat. Maka ghulamat kata dia. Nah, itulah yang terjadi pada penutur bahasa Arab bagi anak-anaknya. Kemudian dirasatul morfimat, bahwa kita harus mengetahui dirasatul morfimat atau dirasah studi tentang morfologi itu, studi morfem itu dinamakan apa? Tusamma bidirasah ufukiyah. Nah, dinamakan dirasah ufukiyah. Apa itu dirasah ufukiyah? Cross sectional study. Nah, cross sectional study, ya. Memang orang bukan bahasa Inggris kita dia. Ya, jadi cross sectional study. Nah, itulah. Nah, kalau mau lihat makna dari bahasa Inggrisnya, lihat di kamus, ya. Nah, jangan Ustaz terus yang mencari. Kalian juga harus mencari, ya. Nah, kemudian dirasatul mufrimat itu, ya, studi tentang morfem itu atau morfologi itu, al-ihtimam bi dirasati zaman. Juga memperhatikan kepada studi, ya, atau mempelajari, ya, waktu. Ya, dia berkaitan dengan waktu. Alladzi yaktasibut fihi tiflu, ya, yang diperoleh oleh seorang anak, kullu morfem, setiap morfem, minal morfimat, dari morfem yang ada. Jadi dia juga mempelajari zaman. Ya, ketika dia belajar sorof, dia belajar tentang waktu. Nah, kemudian apa? At-tiflu la yaktasibul morfem wa yusaytiru alaihi faja'atan. Bahwa seorang anak itu tidak memperoleh morfem dan tidak menguasai morfem itu faja'atan, secara tiba-tiba. Tidak ada langsung tiba-tiba dia kuasai morfem itu atau kata-kata tersebut dengan baik dan benar, tidak langsung dia berproses. Ya. La yantaqilu minal jahli bil morfem ila ilmi bihi duf'ah wahidah. Bahwa tidaklah dia, ya, menjadi mengerti, ya, terhadap morfem, dari ketidaktahuannya terhadap morfem menjadi mengerti terhadap morfem duf'ah wahidah, sekali, ya, sekali masa atau sekali waktu, ya, atau satu periode saja, enggak, tapi beberapa periode, beberapa tahap, ya, bukan sekali dah langsung bisa dia menguasai, enggak. Innama huwa yamurru, tetapi dia menguasai morfem itu, ya, dia harus melalui apa? Marahil. Yamurru bi marahil, dia melalui beberapa tahap. Tusamma, apa tahapnya itu? Dinamakan apa marahilnya? Marahilnya tersebut dinamakan an-numul marhali al-khassi. Yaitu perkembangan, ya, tahap-tahap khusus. Ya, perkembangan tahap-tahap khusus. Nah, inilah yang perlu kita fahami dari iktisabus sorfi, pemerolehan sorof, ya, atau pemerolehan kalimah yang kita sebut di dalam bahasa kita kata. Jadi dia mengalami apa? Tahapan apa? Tahapan an-numul marhalil khassi. Yaitu tahapan, ya, perkembangan tahapan khusus. Bukan dengan tahapan-tahapan yang berbeda dengan anak-anak yang lain, atau dengan penutur-penutur bahasa yang sama semua, ya, sama semua. Setiap morfem yang dikuasai setiap anak-anak di dalam setiap penutur bahasa, walaupun bahasanya berbeda-beda, tetap sama. Ya, namanya al-numul marhalil khassi. Ya, kita lanjut.
Kemudian al-misalu fi tasrifil asma, ya. Contohnya perkembangan mereka itu dalam ya perubahan isim. Pertama bagaimana perkembangannya? Yabda'u tiflu, anak itu mulai fi isti'mali di dalam menggunakan siyagil ifradi, menggunakan pola-pola tunggal. Fi jami'il halati, dalam setiap keadaan, dalam semua keadaan dia menggunakan pola-pola tunggal. Min ifradin, baik itu dari kata yang memang sudah tunggal, wa tasniyatin, ataupun kata yang dia bermakna dua, ya tasniyah yaitu dua, wa jam'in atau lebih dari dua, dia tetap ifrad dalam pola-pola tunggal. Kemudian apa setelah itu? Summa yabda'u fi isti'mali siyaghi mahdudatin lil musanna wal jama'. Kemudian dia baru mulai di dalam menggunakan pola-pola terbatas. Siyagh ya mahdudah. Pola-polanya terbatas ya dari musanna dan jama'. Jadi dia menggunakan pola-pola terbatas dari musanna dan jama'. Enggak langsung semuanya udah bisa musanna, semuanya udah bisa jama', enggak langsung dia. Bada yukhti. Mulailah anak tersebut ya dalam mentasrif isim-isim itu mengalami kesalahan. Fayukhallitu, dia mencampurkan baina jam'i taksir, dicampurkannya jamak taksir, wa jam'il mudzakkar salim, dan jamak mudzakkar salim, au jam'il muannas salim, atau jamak muannas salim, dicampurnya. Jamak taksir dicampur dengan jamak mudzakkar salim, jamak taksir dicampur dengan jamak muannas salim. Itulah contohnya yang dialami oleh anak, ya, pemerolehan kata, pemerolehan sorof bagi anak di dalam mentasrif, ya, atau dalam perubahan isim, ya, dalam perubahan isim itu yang dialami oleh anak-anak, ya, setiap bahasa begitu. Maka dalam bahasa Arab, contohnya, ya, dia semuanya digunakannya kata yang ifrad, kata yang tunggal aja, atau dia gunakan setelah dia sudah mulai paham sedikit demi sedikit tentang musanna dan jamak, dia menggunakannya dalam pola yang terbatas dari musanna dan jamak. Kemudian dia mulai pula salah karena mencampurkan jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim, dia campurkan lagi jamak taksir dengan jamak muannas salim. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya juga. Dia jamakkan semuanya yang seharusnya itu jamak mudzakkar salim, tapi ya, karena itu harusnya jamak mudzakkar salim, dia ubah menjadi jamak muannas salim. Ghanam dia ubah menjadi ghanamat. Padahal ghanam al-aghnam, kan gitu. Karena apa? Dia standarnya apa tadi? Standarnya jamak muannas salim seperti sayyarat dan rojat, kata dia kan. Nah, itu yang dialami anak-anak di dalam pemerolehan sorof atau kata. Al-misal fi tasrifil af'al, contoh pada perubahan kata kerja. Dzalika tadarruj fi tasrifil af'al. Yang demikian itu adalah tahapan di dalam perubahan kata kerja dalam tasrif af'al, tasrif fi'il. Bagaimana yang terjadi? Yabda'u tiflu, maka anak itu mulai ya bisti'mali dengan menggunakan af'alin mahdudatin. Fi'il-fi'il yang terbatas, kata kerja yang terbatas. Fi siyagin zamaniyatin muhaddadatin, dalam pola-pola waktu-waktu tertentu. Kasighatil madhi, seperti pola madhi fil arabiyah, di dalam bahasa Arab. Wasighatil mudhari'i fil injiliziyah, kemudian pola mudhari' di dalam bahasa Inggris. Wa ghaliban, ya, dan biasanya pada umumnya mayoritas ma takunu sya'iatul asma, terjadinya ya banyaknya penggunaan tersebut fi bi'atihi, di dalam lingkungannya. Ya, dia menggunakan pola madhi di dalam bahasa Arab, dia menggunakan pola mudhari' di dalam bahasa Inggris, itu banyak terjadi penggunaannya, tersebar, ya, sya'iah itu tersebar penggunaannya fi bi'atihi, di dalam lingkungannya masing-masing. Kemudian bagaimana tifl sebenarnya, ya, pemerolehan sorof atau kata itu? Tifl itu, ya,
bada'a fi tatbiq hadhil qawaid. Ya, dia mulai menerapkan kaidah-kaidah ini ala af'alin, ya, terhadap kata kerja, fi'il, wasyagin jadidatin, dan pola-pola yang baru. Rubbama yukhti, kadang-kadang atau barangkali dia salah, fi ta'mimil qawaid, dalam ya memahami keumuman kaidah ala anmatin, terhadap pola-pola. La tantabiqu 'alaiha, dia tidak menggunakan, tidak menerapkan pola-pola tersebut, kaidah tersebut. Dia umumkan, dia samakan. Ta'mim itu dia samakan kaidah-kaidah itu. Nah, di dalam pola-pola yang dia tidak menerapkan yang seharusnya diterapkan. Maka asyar Syekh Al-Usaili, Profesor Al-Usaili mengisyaratkan di hadzal maqal terhadap pembicaraan atau pembahasan kita ini tentang pemerolehan sharaf atau pemerolehan kata ini. Iya, seperti yang dijelaskannya ila sighatil madi, contohnya kepada pola madi ghairul qiyasiyah, yang bukan standarnya, bil fi'lil mudhari'i, terhadap ya fi'il mudhari' go, ya, allati tatahawwalu ila ghaib, yang berubah menjadi gaib. Jadi seharusnya dia madinya itu pakai when, nah tapi ya dia ubah mudhari'nya itu untuk supaya bermakna madi, dia tambahkan ed, ya kan, dia tambahkan goed. Nah, seharusnya kan when. Nah, itu contohnya ghairul qiyasiyah, berarti dia bukan standarnya. Ya, qiyasi itu artinya tidak memenuhi standar, tidak berdasarkan standarnya. Nah, inilah yang terjadi pada anak dalam pemerolehan sharaf atau kata. Maka di sini kita perlu memperhatikan, menyimpulkan wa minal mulahizi, dan dari apa yang kita bahas tadi perlu kita memperhatikannya, anna tifla, bahwa seorang anak atau anak itu yaktasibus siyagh, dia memperoleh suatu pola atau mendapatkan ya pola-pola, bentuk-bentuk itu ghairul qiyasiyah, yang bukan standar. Qabla siyagil qiyasiyah, sebelum dia memperoleh pola-pola yang standar. Jadi dia memperoleh pola-pola yang bukan standar sebelum dia memperoleh pola-pola yang standar. Ini yang terjadi pada iktisabus sharaf atau kalimah pada anak. Yang kedua, jumu' taksir fil lughatil arabiyyah taktasibu qabla al-jumu'is salimah. Jadi anak-anak itu lebih suka dia menggunakan jamak-jamak taksir sebelum ya jamak-jamak mudzakkar salim. Jadi jamak taksir itu di dalam bahasa Arab ya diperoleh oleh anak-anak itu sebelum anak-anak itu memperoleh jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Nah, jadi dia lebih suka jamak taksir sebelum jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Itu yang terjadi dalam iktisab sharaf atau iktisabul kalimah litifl, bagi anak. Yang ketiga, salisan wasyah ghairul qiyasiyah, pola yang bukan standar itu fil jumu' di dalam jamak-jamak, wal af'al, dan di dalam kata-kata kerja, fil injiliziyah di dalam bahasa Inggris, taktasibu ya diperoleh oleh anak tersebut, atau tuktasabu ya diperoleh ya qoblal qiyasiyah, sebelum yang standar. Jadi pola-pola yang bukan standar pun di dalam jamak, di dalam kata kerja ya oleh penutur bahasa Inggris, anak-anak penutur bahasa Inggris, dia memperoleh itu dulu sebelum yang sesuai standar. Ini ada jamak yang standar, ini ada kata kerja yang standar. Nah, jamak dan kata kerja yang standar ini belum diperoleh oleh anak-anak, oleh penutur bahasa Inggris. Ya, anak-anak yang berbahasa Inggris. Justru dia memperoleh apa? Memperoleh yang bukan standar di dalam jamak tersebut dan kata kerja tersebut. Hadhihi zahira, fenomena ini, bi anna siyagh, bahwa pola-pola ghairul qiyasiyah yang bukan standar, aktsar syuyu'an, ya lebih banyak tersebar, ya lebih banyak tersebar pola-pola yang bukan standar.
ya di kalangan atifal, di kalangan al-atfal, anak-anak, wasti'malan di dalam penggunaannya fil hayatil yaumiyah, dalam kehidupan anak-anak itu sehari-hari, minasyagil qiyasiyah, dari pola-pola yang standar. Fayasma'u hatiflu, maka didengar oleh anak hal tersebut, ya, pola itu didengar oleh anak, wa ista'miluha, dan digunakannya qabla an yaktashifa, sebelum hal itu ya tersingkap semua, ya tersingkap semua oleh anak itu, sebelum anak itu ya mendapatkan sesuatu yang benar, ya. Nah, sebelum tersingkap ya anna samata, ya bahwa terdapat siagan ukhra, pola-pola yang lain. Jadi anak-anak itu hanya tahunya apa? Yang ghairul qiyasiyah. Di masa-masa anak-anaknya kebanyakan yang tersebar dan digunakan oleh anak-anak itu yang ghairul qiyasiyah. Itu yang paling banyak digunakan oleh anak-anak itu. Nah, sebelum tersingkap pola-pola yang lain, ya, samata itu artinya apa? Samata itu artinya terdapat atau ada, ya, sebelum tersingkap yang terdapat pada pola-pola yang lain, ya. Dan itulah yang terjadi pada anak-anak. Kapan? Ya, nanti ketika dia sudah mulai beranjak lebih besar lagi, bahkan kalau sudah remaja sudah banyak dia tahu yang benarnya dibanding yang salahnya, maka yang salah-salah itu hilang semua. Maka itulah yang perlu kita pahami dalam pertemuan yang ke-10 ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-11, yaitu al-liqa'ul hadi asyar, ya, pertemuan ke-11, karena kita semua pertemuan ada 14 pertemuan. Jadi sekarang ini sudah ke-10, berarti nanti 11, 12, 13, 14. 4 kali pertemuan lagi, ya. 4 kali pertemuan lagi insya Allah kita akan melalui ini semua dan kita selesaikan satu semester ini dengan baik, dan mudah-mudahan setelah satu semester ini berakhir, maka kita insya Allah kita bisa dapat belajar dengan seperti biasanya, yaitu di kelas. Tetapi sistem seperti ini harus ada dalam satu semester minimal 3 kali, minimal 3 kali dalam satu semester. Kenapa? Karena hal ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengulang-ulang dari apa yang kita dengar dan lihat di dalam video ini untuk lebih kita fahami dengan baik dan benar. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat, dan jangan lupa kerjakan PR-nya, ya, sebagai bukti kehadirannya, yaitu 2 halaman Word, ya, A4, diketik dari apa yang dijelaskan ini, kemudian dikonvert dalam bentuk PDF dan dikirim nanti di link yang Ustaz buat di Edmodo. Dan mudah-mudahan semuanya bisa membuktikan kehadirannya dengan baik, tidak boleh mencontek, tidak boleh mengambil file dari teman, karena pasti akan ketahuan. Siapa yang mengambil file dari teman pasti akan ketahuan. Siapa yang buat sendiri dengan menuliskan apa yang dia pahami, dia tuliskan, ya, dengan apa yang dia pahami, maka itulah dia mengerjakan sendiri dan menunjukkan dia hadir di dalam pelajaran pertemuan yang ke-10 ini. Jadi ditulis dalam 2 halaman Word A4, ya, diketik dengan bahasa sendiri, bahasa Indonesia, dari apa yang Ustaz jelaskan mulai dari awal tadi sampai sekarang ini. Maka inilah yang dikirim, setelah itu dikonvert, ya, dalam bentuk PDF dan dikirim ke Edmodo. Nanti di Edmodo Ustaz akan umumkan linknya, di situ akan Ustaz buat penjelasannya. Jazakumullah khairan ala musyahadatikum wa mutaba'atikum washkuru ala ni'amillah wa zidna ilma insyaallah, wa nakhtatim bi doa kafara majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.